Semuanya, kembali lagi bersama saya Yufinda Sari, NIM B103218110 dari jurusan akuntansi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menganalisis laba kotor pada PT Bumi Serpong Damai Tbk. Profil PT Bumi Serpong Damai Tbk BSD. Bumi Serpong Damai Tbk BSD City. BSD didirikan pada tanggal 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor pusat BSD City terletak di Sinar Maslans Plaza, BSD Grand Office Park, Tangerang. Proyek real estetik BSD berupa perumahan Bumi Serpong Damai yang beralokasikan di Kecamatan Serpong, Kecamatan Legok, Kecamatan Ciasuk, dan Kecamatan Pengadengan, Provinsi Banten. Jenis produksi yang diproduksi ada dua. Yang pertama itu real estetik dan properti. Real estetik itu adalah sebuah istilah hukum yang mencakup tanah bersama dengan apapun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut seperti bangunan dan proyek. Properti adalah perumahan terencana terpadu dengan fasilitas dan infrastruktur, fasilitas lingkungan dan taman yang dirancang untuk menjadi kota mandiri yang disebut dengan BSD City. Laba kotor dan laba bersih. Laba kotor itu sendiri atau disebut dengan gross profit adalah laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi biaya yang terkait dengan perbuatan dan penjualan produksi. Nah, laba bersih atau disebut dengan net profit itu nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dan nilai aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan. Manfaat analisis laba kotor untuk membandingkan antara anggaran laba kotor dengan realisasinya, karena dengan cara itu dapat digunakan untuk mengukur kinerja dengan cara membandingkan apa yang sesungguhnya terjadi dengan apa yang semestinya terjadi. Selain itu juga, manfaat laba kotor adalah sebagai metode atau alat yang digunakan manajemen dalam menilai dan mengevaluasi operasi atau aktivitas perubahan terhadap penjualan dan biaya agar tidak menyimpang dari yang direncanakan manajemen. Tujuan analisis keuangan pada PT Bumi Serpong Damai Tbk ada tiga. Yang pertama itu dapat digunakan sebagai alat pertimbangan awal dalam memilih alternatif investasi, yang artinya dengan melihat laporan keuangan baik atau tidaknya melakukan investasi. Dan yang kedua itu sebagai tolak ukur mengenai kondisi dan kinerja keuangan di mana masa yang akan datang. Artinya harus berpatok pada laporan keuangan yang sedang kita analisis dan harus komitmen dalam kinerja keuangan yang akan datang. Dan yang ketiga itu sebagai alat evaluasi manajemen, makanya manajemen akan melihat laporan keuangan serta kinerja dan kontribusi terhadap pendapatan usaha. Artinya manajemen akan melihat bagaimana kontribusi dalam kegiatan pendapatan usaha. Apabila kontribusi baik akan dipertahankan, dan jika tidak memuaskan maka dicari letak kesalahan dengan cara diagnosis laporan keuangan. Analisis laba kotor perusahaan. Dapat kita lihat laporan perubahan laba kotor di tahun 2017 dan 2018. Nah, di sini ada tiga komponen, yaitu penjualan bersih, HPP, dan laba kotor. Dapat kita lihat dari penjualan bersih di tahun 2017 itu 10.343.192.163 rupiah. Di tahun 2018 6.628.782.185.008 rupiah, dengan kenaikan 3.18.561.7.155 rupiah. Dengan HPP di tahun 2017 itu 2.914.149.298 rupiah. Di tahun 2018 1.874.294.191.288 rupiah, dengan kenaikan 882.639.951.010 rupiah. Dengan laporan laba kotor di tahun 2017
7.409.865.000 Di tahun 2018, 4.754.597.720 dengan kenaikan 2.835.921.056.145 Faktor penyebab laba kotor mengalami perubahan ada 4. Yang pertama itu perubahan harga jual atau sell price variance, di mana adanya perubahan antara harga jual sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual tahun sebelumnya. Yang kedua itu ada perubahan kuantitas produk yang dijual atau sell volume variance, di mana adanya perbedaan antara kuantitas produk yang direncanakan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Dan yang ketiga itu ada perubahan harga pokok penjual per satuan produk atau cost price variance, di mana adanya perubahan antara harga pokok per satuan produk menurut budget dan tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Dan yang keempat itu ada perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance, di mana adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume yang dijual atau diproduksi.